Baik adik-adik, setelah minggu lalu kita membahas mengenai bagaimana ya cara mengeksekusi suatu data yang berkaitan dengan statistik deskriptif, yaitu menghitung mean, median, modus, variansi, standar deviasi, atau dengan kata lain ukuran pemusatan data ya dan penyebaran data, serta penggambaran kurva pada SPSS. Nah, saya harapkan semua sudah bisa dan paham. Nah, untuk minggu ini, Ibu akan coba membahas tentang statistika parametrik. Nah, jadi seperti di awal banget ya pertemuan kita udah tahu ya Dek ya apa itu definisi statistik. Pada dasarnya kan adalah kegiatan kalau kita ringkas Dek ya mengumpulkan kan, menyortir, meringkas ya, meringkas, kemudian mengolah, menginterpretasi sampai diperoleh suatu kesimpulan yang valid. Nah, itu kan statistik ya definisinya. Nah, sekarang di statistik itu ada namanya uji hipotesis statistik. Ya, mungkin kan sudah tahu ya hipotesis itu dugaan deh ya. Jadi biasanya sebelum kita mengambil kesimpulan yang valid gitu ya, yang benar-benar valid itu kan sah ya, benar gitu ya, sesuai dengan kenyataan. Kita kan pasti akan mengambil suatu kesimpulan sementara atau yang sifatnya masih dugaan. Nah, di statistik ada namanya uji hipotesis statistik. Nah, di sini adalah pengujian parameter melalui statistik atau data sampel. Nah, berdasarkan ada tidaknya parameter ya, statistik dibedakan menjadi dua. Ada namanya statistik parametrik, ada yang namanya statistik non-parametrik. Nah, di sini sebelumnya kita bahas ya kan nggak asing lagi deh dengan istilah populasi dan sampel. Jadi kalau populasi itu kan kita ngomong secara keseluruhan ya, objek keseluruhan kita tinjau. Sedangkan sampel itu kan kita cuplik. Nah, jadi di sini nanti ya sudah tahu ya ada dua, jadi parameternya itu ada populasi dan sampel. Nah, sekarang di sini parameter populasi itu apa aja? Antara lain meliputi, nah ini rata-rata, mean ya, kemudian simpangan baku, sigma, ini tadi simbolnya mu, kemudian variansi atau sigma kuadrat. Nah, sedangkan untuk sampelnya, statistiknya adalah rata-rata, ya X bar ini rata-rata, X topi, kemudian simpangan baku itu simbolnya S dan variansi itu S kuadrat. Jadi ini adalah parameter populasi, ini adalah parameter dari sampel. Seperti yang pernah Ibu bilang, kenyataannya itu kan kita nggak mungkin ya menghitung misalnya ada 1 juta sampel ya atau ada 1 juta populasi gitu ya dengan keterbatasan, atau ada 20 juta populasi mau kita eksekusi semua kan nggak memungkinkan. Jadi kita ambil sampel. Nah, jadi di sini dibedakan di statistika D. Jadi ada parameter populasi, ada parameter sampel. Ini kan dibedakan simbolnya ya. Ini juga sudah saya bahas di awal ya pertemuan kita tentang mean, median, modus ya. Oke, untuk populasi, untuk sampel bagaimana? Sudah. Nah, sekarang di statistik kan tadi ada dua, ada namanya statistik parametrik, ada namanya statistik non-parametrik. Nah, sebenarnya apa itu statistik parametrik? Jadi di sini dia merupakan salah satu cabang ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data. Jadi kita udah saya bahas ya sebelum UTS panjang lebar deh tentang kurva normal atau kurva lonceng. Ya kalau misalnya dia datanya tersebar normal, dia akan membentuk pola kurva lonceng. Sedangkan kalau misalnya pola kurvanya nggak normal, berarti kan dia acak ya. Selain dari pola kurva lonceng. Jadi di sini kita lihat apakah data tersebar normal atau tidak. Jadi tujuannya untuk melihat ya bagaimana penyebaran data. Nah, sekarang di sini statistik parametrik itu kan menguji parameter populasi ya, atau di sini kalau kita mau ngambil bagiannya atau sampel berarti dia menguji ukuran populasi melalui data sampel ya. Nah, sekarang apa syarat statistik parametrik? Sebenarnya banyak ya asumsi yang mesti terpenuhi. Yang pertama itu data harus terdistribusi normal D.
Jadi kalau misalnya ya ada data yang terdistribusi normal, kita mau uji hipotesis. Itu dia pasti pakai uji statistik parametrik. Berarti kalau saya bilang distribusi normal, yang kebayangkan itu apa? Pola kurvanya sudah membentuk kurva lonceng ya. Oke. Kemudian dia datanya homogen dan dia terpenuhi asumsi linearitas. Ini homogen berarti kan sejenis ya. Kemudian regresinya itu regresi linear, membentuk kurva garis lurus. Itu yang parametrik. Nah, sekarang apa ciri-ciri data parametrik? Yang pertama, yaitu data terdistribusi normal ya. Oke, penyebarannya itu mengikuti pola normal. Kemudian yang kedua, merupakan data interval atau data rasio. Interval itu kan berarti ada min max deh ya, rasio juga sama. Kemudian jumlah data itu lebih dari sama dengan 30 atau n-nya lebih besar sama dengan 30. Nah, ini mungkin nanti ada sumber lain menyatakan lebih besar dari 50. It's okay, nggak masalah ya. Asal kita punya referensinya, sumbernya itu nggak masalah. Jadi mungkin kan baca di buku lain, Bu, ada yang bilang ini n-nya lebih besar sama dengan 50. Tapi di saat Ibu kok 30, nggak masalah. Ya, yang jelas kita ambil itu kita harus tahu sumbernya dari mana ya, pengambilan dari mana, nggak masalah. Nah, sekarang banyak contoh metode statistik ya yang parametrik. Yang pertama ada namanya uji Z, kemudian uji T, ada korelasi, ada uji ANOVA. Banyak sekali ya, Dek ya. Nah, sekarang gini, bagaimana kalau misalnya suatu data itu tidak terpenuhi syaratnya, ya, tidak terdistribusi normal, atau dia tidak homogen, atau dia tidak mengikuti pola linearitas. Itu bagaimana? Apa yang kita lakukan? Padahal kita ingin melakukan uji hipotesis. Nah, adapun yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita bisa melakukan transformasi data. Seperti Bu bilang ya, pernah saya tekankan kepada kalian bahwa data itu nggak boleh dibuang. Ya, apalagi dirubah, diedit sembarang gitu ya. Kalaupun kita mau mengedit, ya, itu berdasarkan kajian tertentu, pendekatan tertentu secara ilmiah. Bukan misalnya merubah misalnya 3 ke 5 gitu ya, tanpa ada dasar. Nah, bisa sih melalui transformasi data. Nah, ini ribet ya, Dek ya. Proses hitungannya macam-macam gitu ya, dan tidak dibahas di sini karena memang tidak diminta di silabus. Tapi kalau mungkin kalian baca gitu ya, kalian googling, ini memang sangat kompleks ya, banyak perhitungannya, rumusannya. Nah, terus cara yang kedua, kita bisa melakukan statistik non-parametrik. Karena sudah jelas dia tidak normal datanya gitu ya, distribusinya, boleh kita gunakan statistik non-parametrik. Nah, ini yang mungkin yang lebih memungkinkan kita lakukan ya, cara kedua. Lebih sederhana. Oke, ya. Nah, sekarang kita lanjut, sudah tahu pemahaman tentang statistik parametrik. Sekarang kita next tentang statistik non-parametrik. Nah, kebalikan, kalau non-parametrik, datanya itu bisa sebenarnya dua, bisa normal atau tidak normal. Tapi kalau memang jelas data itu sudah normal, lebih baik kita gunakan yang parametrik. Tapi kalau misalnya memang dia belum jelas, maka kita harus uji dulu dia. Apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Kalau sudah jelas terdistribusi normal, berarti gunakan yang parametrik. Kalau dia tidak terdistribusi normal, maka gunakan yang non-parametrik. Nah, sudah paham ya maksud dari ini deh ya, pernyataan yang pertama. Nah, ini kalian perlu hati-hati ya nanti dalam mengalir soal ya. Oke. Terus yang kedua, statistik non-parametrik itu biasa digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Nah, ini juga Ibu jelaskan di awal kan. Makanya seperti yang saya bilang, kalian harus paham dulu, kuat dulu ya pemahaman mengenai jenis data. Jadi ke sini-sininya kalian nggak bingung lagi gitu. Nah, sekarang apa saja contoh metode statistik non-parametrik? Yang pertama ada binomial test, ada chi-square test. Nah, ini juga sama ya. Kalau perhitungan perhitungan manualnya ribet, banyak rumusan ya. Atau kita bisa menggunakan nanti software SPSS ya. Jadi kalau kalian tanya ini bagaimana, memang ribet perhitungannya, rumusannya, dan tidak diminta di silabus. Jadi memang Ibu skip ya. Tidak saya bahas. Sekarang untuk session pertama ini kita coba dulu
bahas tentang uji parametrik. Uji parametrik di sini ada 3, Dek. Ya. Yang pertama adalah sampel tunggal. Ya. Berarti sampelnya 1 ya. Lalu yang kedua adalah independen. Independen itu berarti kan berdiri sendiri ya. Tidak ada keterkaitan antara satu dan lainnya. Ya, berdiri masing-masing dia. Kemudian yang ketiga adalah dependent. Ini adalah data satu dan data lainnya berhubungan. Ya, masih berkaitan. Nah, di statistik parametrik berdasarkan jumlah sampelnya itu ya dibagi 2. Oke, kalau misalnya sampelnya 1, langsung kita gunakan uji T 1 sampel. Ini yang nomor 1. Sedangkan yang lebih dari 2, kita gunakan uji NOVA. ANOVA ya, berarti dia nanti bisa 3, 4, 5. Nah, nanti di sini lagi dia ada jumlah faktornya. Kalau 1 faktor, one way ANOVA. Kalau 2 faktor, two way ANOVA. Nah, sekarang bagaimana kalau 2, Bu, jumlah sampelnya? Maka kita hubungan sampel di sini kita gunakan kata kuncinya. Kalau misalnya tidak berpasangan ya, atau tidak berhubungan, ya terpisah masing-masing, maka kita gunakan uji T 2 sampel independen. Berarti yang ini adalah yang nomor 2. Lalu kalau misalnya tetap berpasangan ya, artinya dia berhubungan antara satu dan lainnya, maka kita gunakan uji T 2 sampel berpasangan. Nah, ini metodenya yang mana, Dek? Yang nomor 3. Untuk session ini, Ibu bahas yang ini dulu. Yang untuk jumlah 1 sampel dan jumlah 2 sampel. Tapi yang jelas kita menggunakan SPSS ya. Oke, sudah. Sekarang kita masuk metode yang pertama untuk uji parametrik, yaitu sampel tunggal. Kapan kita menggunakan uji parametrik sampel tunggal? Nah, di sini digunakan apabila kita ingin menguji suatu nilai rata-rata, ya sebenarnya diuji ini rata-ratanya ya. Oke, dari 1 sampel dan dibandingkan dengan rata-rata sekelompok sampel lainnya. Jadi ada 1 sampel, lalu 1 sampel ini mau kita bandingkan dengan rata-rata ya atau min dari sekelompok sampel lainnya. Itu yang pertama. Atau yang kedua, untuk mengetahui apakah sampel tersebut ingin membandingkan, ya berarti kita perlu membandingkan dengan sampel-sampel dari tertentu. Sudah? Nah, mungkin dari sini kalau kalian masih bingung, kita akan lihat contohnya langsung kasusnya ya, biar kalian lebih paham gitu. Nah, sekarang jelas syarat penggunaan uji T 1 sampel adalah data harus berdistribusi normal. Jadi, kalau misalnya ada soal gitu ya, diketahui bla bla bla, terus keterangan ya, data harus berdistribusi normal. Kasusnya tadi adalah dia tunggal. Ya, sampelnya tunggal. Berarti sudah ada keterangan sampel tunggal, sudah ada keterangan distribusi normal, maka langsung kita menggunakan uji T 1 sampel. Nah, contohnya bagaimana di sini? Berarti hanya satu aja yang kita uji deh ya. Oke, ini gampang sebenarnya membedakan dengan metode yang lainnya ya. Karena hanya satu, only one. Nah, contohnya seperti ini. Seorang peneliti ingin menguji produktivitas varietas baru dari 1 sampel lahan sawahnya. Oke, jadi misalnya seorang peneliti ya, dia punya produktivitas varietas baru ya dari 1 sampel. Lalu dia ingin bandingkan dengan 6 lahan sawah di sekitarnya yang menggunakan varietas lama. Nah, pertanyaannya yang mau kita uji di sini, apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak? Maksudnya apa? Apakah si sampel varietas baru ini dia berbeda atau sama dari sampel varietas yang lama? Paham nggak maksud pertanyaannya kan, Dek? Jadi ini ada 1 sampel varietas baru. Ya, mau diuji nih. Sebelumnya peneliti punya varietas yang lama. Nah, sekarang apa yang mau diuji, Bu? Yang diuji apakah ada perbedaan ya secara signifikan atau tidak antara varietas baru dengan varietas yang lama. Jadi satu saja ya nih, dari 1 sampel lahan sawahnya. Ini kata kuncinya, dari 1 sampel lahan sawahnya. Nah, kalau kayak gini, berarti meskipun tidak ada keterangan data distribusi normal ya, berarti mau nggak mau emang kita gunakan yang uji T
T satu sampel. Karena non parametrik tidak ada ya yang uji sampel tunggal. Jadi memang ini pasti dia uji parametrik sampel tunggal. Sudah? Nah, sekarang ini dia contoh ya soal latihannya tadi. Diulang lagi. Seorang peneliti ingin menguji produktivitas varietas, ini jenis deh ya, jenis baru dari satu sampel lahan sawahnya, dengan dibandingkan dengan 6 lahan sawah di sekitarnya yang menggunakan jenis lama. Apabila diketahui rata-rata produktivitas varietas baru adalah 8 ton per hektar, ini rata-ratanya nilainya deh ya. Oke, berarti ini mu dari si varietas baru ya. Dan rata-rata produktivitas 6 sawah di sekitarnya adalah, nah ini, lahan 1 itu 5 ton per hektar, lahan 2 7 ton per hektar, lahan 3 6,5 ton per hektar, lahan 4 7,5 ton per hektar, lahan 5 itu 7 ton per hektar, lahan 6 itu 6 ton per hektar. Nah, jika taraf signifikan sebesar 5%, apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak? Jadi gini, di dalam kasus uji hipotesis ini ya, uji dugaan ini, pasti kita akan mengenal variabel baru, ya, namanya taraf signifikan. Taraf signifikan ini simbolnya alfa. Oke, dia semacam konstanta ya. Dia bisa bernilai 5%, 10%, 15%, dan 20%. Nah, biasanya sih default ya, kalau nggak ada keterangan, misalnya digunakan 5%. Tapi pasti nanti di pertanyaan soal diketahui ini. Pasti saya berikan informasi berapa alfanya ya, atau taraf signifikan. Ini namanya taraf signifikan atau tingkat kepercayaan kita terhadap uji hipotesis tersebut, 5%. Nah, pertanyaannya, apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak? Sudah tahu deh ya. Jadi bisa kan kalian perhatikan soal ini, sudah jelas. Kalau kita baca soal, kita lihat dulu situ bagaimana sampelnya. Apakah dia tunggal, apakah dia berpasangan, ataukah dia tidak saling berpasangan atau tidak berhubungan. Contoh soal pertama ini jelas dia sampel tunggal. Berarti kita mau nggak mau gunakan uji T sampel tunggal. Kok tahu Bu sampel tunggal? Karena tadi apa? Satu sampel. Ini kata kuncinya, Dek. Ya, satu sampel lahan sawahnya. Sudah paham? Ya, biasanya pengalaman-pengalaman dulu ya, kebanyakan masih belum mendalam banget ya membedakan soal itu kasus kapan pakai sampel tunggal, kapan pakai berpasangan, kapan dipakai tidak berpasangan ya, tidak berhubungan. Sebenarnya simpel. Yang jelas sampel tunggal ini pasti datanya satu, kamu diuji. Nah, itu pegang ya tips dari Ibu. Sudah paham ya? Jadi kita mau uji apakah ada perbedaan secara nyata atau tidak, atau secara ini ya signifikan. Nah, sekarang langkah pertama yang wajib kalian lakukan adalah harus menentukan dulu H0 dan H1. Nah, apa itu H0? H0 itu adalah hipotesis. 0 dikasih indeks. Nah, H0 itu adalah hipotesis yang berharap ditolak atau dugaan yang nggak kita inginkan, yang nggak kita harapkan, ya ditolak H0. Nah, H0 ini biasanya dia menggunakan tanda sama nih. Sudah paham, Dek? Jadi langkah pertama ya wajib tentukan dulu mana H0-nya, ya, mana H1-nya, atau apa H0-nya, apa H1-nya. Nah, untuk yang H0 ya, karena di sini tadi kita gunakan tanda sama dengan, berarti H1 itu adalah hipotesis yang berharap, yang diharapkan, yang kita inginkan. Oke? Nah, ini jangan kebalik deh ya. Nah, simbolnya untuk operasi matematikanya, simbol matematika kebalikan dari yang H0. Kalau H0 dia sama dengan, kalau H1 dia tidak sama dengan, atau nggak sama gitu loh.
Paham? Nah, bagaimana Bu? Kok tahu di sini? Biasanya ya pengalaman-pengalaman dulu agak susah menyusun kalimat di sini dek biasanya. Bu, gimana ya menyusun kalimat H0 dan H1? Simple. Yang jelas yang pertama, tanda sama dengan harus dipakai. Tanda sama dengan ini kan boleh kalau kita buat kalimat tidak ada perbedaan. Berarti kan sama dengan ya. Nah, tidak sama dengan berarti ada perbedaan. Paham di sini ya? Ini kita sedikit belajar bahasa Indonesia deh ya. Nah, sekarang di sini dikatakan H0-nya adalah produktivitas tanaman padi dari varietas baru itu adalah sama dengan produktivitas tanaman padi dari varietas lama. Sedangkan H1 kebalikannya kan, Dek? Nah, ini udah sama dengan, berarti tidak sama dengan. Yang bingung itu biasa di sini. Simple sebenarnya. Tadi kan kita pengen nguji ya. Kata kunci di sini, apakah ada perbedaan secara signifikan atau tidak antara produktivitas varietas baru dengan produktivitas varietas lama? Pasti peneliti berharap nggak sama dong, Dek. Ya, artinya ada perbedaan kan? Ya, masa itu kan baru ya penemuan dia. Dia berharap mungkin si varietas baru ini lebih baik daripada varietas lamanya. Maka dia berharap itu tidak sama dengan yang lama. Ya, bisa meningkatkan hasil panennya kan. Nah, maka di sini yang digunakan yang ditolak, berarti kita bilang produktivitas tanaman padi dari varietas baru itu sama dengan yang lama. Itu yang nggak kita harapkan. Sedangkan yang diharapkan dari peneliti adalah produktivitas tanaman padi dari varietas baru itu tidak sama dengan. Ya, berharap memang tidak sama kan, Dek? Seharusnya secara logika aja. Ini kita pakai logika juga ya. Menentukan H0 dan H1. Kenapa? Karena memang logikanya dari soal semua penemuan yang baru itu kan pengennya kan berasal dari yang baru kan, penemuan baru gitu loh. Ya, mungkin di sini dia pengen meningkatkan produktivitas tanamannya gitu ya, jenis padinya ya, kualitas berasnya, maka dia berharap ini adalah tidak sama dengan produktivitas tanaman padi dari varietas yang lama. Bisa ya, Dek ya? Coba pelan-pelan dipahami, pasti bisa. Lalu di sini taraf signifikansinya adalah 5% atau tingkat kepercayaan atau alfa sama dengan 5%. 5% itu berarti sama dengan 0,05. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, ini adalah tahapan dari pada saat kita mau menggunakan SPSS. Ya, uji parametrik untuk one sample t-test. Sekarang langkah pertama ini Ibu sudah ada outputnya ya. Oke, ini sudah ada outputnya ya Dek ya. Sudah outputnya di sini ada 2 tabel ya. Nah, sekarang dulu inputkan dulu ya. Input data kita tadi yang kasus di awal soal ke SPSS-nya. Oke, ya Dek ya. Nah, sekarang kalau misalnya sudah paham, kita coba ya meran data ya kasus ini di SPSS. Sekarang kita buka SPS-nya bareng-bareng ya. Kalau bisa kalian mendengar ini penjelasan Ibu, langsung dicoba ya, dibuka SPS-nya langsung latihan. Lebih memudahkan. Oke, nah sekarang ini adalah SPSS yang mau kita gunakan untuk menguji one sample t-test. Seperti biasa, jangan lupa deh ya, dalam menggunakan SPSS, langkah pertama sekali adalah yang kita buka adalah variable view-nya. Ya. Oke, sekarang kita lihat datanya tadi ya. Berdasarkan data soal saya tadi di slide, tadi kan ada lahan 1 ya. Coba dibuka slide Ibu lagi. Lahan 2, lahan 3 sampai lahan 6. Nah, sekarang tadi kalau berdasarkan hasilan saya, dia buat di situ variabelnya adalah produktivitas lama. Oke, berarti kita ketikkan di sini, Dek. Ya, boleh sih, ini terserah kan namanya apa, mau jenis lahan lama atau produktivitas lahan lama, tapi karena kita membahas tentang produktivitas, alangkah baiknya kita berikan dia name, ya, produktivitas, ya, lahan. Ya, ini kan nggak boleh pakai spasi deh ya.
maka Ibu pakai underscore. Nah, ini kita gunakan namanya. Oke, produktivitas lama. Oke, nah ini karena datanya berupa angka, maka tipenya numerik ya. Oke, ini kita default aja width-nya 8. Ini kan nggak ada desimal, maka data kita tadi kan genap semua ya. Ada desimal nggak? Coba Ibu cek lagi ya. Seperti ini ada desimal ya. Oh, ada. 6,5 ton, 7,5 ton. Berarti kita pakai aja di sini desimalnya boleh 1, boleh 2 ya. Space-nya ya, Ibu kasih 2. Nah, ini adalah labelnya produk ya, produktivitas. Duh, saya salah ketik. Produktivitas dari jenis produktivitas dari lahan lama, gitu aja ya. Oke. Produktivitas padi aja ya, Dek, ya. Produktivitas padi dari lahan yang lama. Oke. Kemudian di sini kita pakai values nggak ya? Sepertinya kita nggak usah pakai values ya, Dek, ya. Langsung inputkan data-datanya kan? Iya. Lalu di sini data yang nggak kita ikutkan, nggak ada. Ikut semua. Ya, ini kita default ambil kolomnya 8. Rag-nya bolehlah line. Nah, measure-nya scale. Ini karena Ibu pernah jelaskan ya, Dek, ya. Kalau misalnya jenis data itu tidak masuk ke nominal, tidak masuk ke ordinal ya, boleh default kita gunakan scale aja. Ya, lebih safe. Oke, sekarang ini Ibu simpan dulu biar aman. Ya. Kita simpan dulu. Apa nih Ibu kita buat namanya? Sampel tunggal aja ya. Oke, kita buat di sini sampel atau Ibu buat folder baru aja di sini ya. Saya buat folder baru. Kita kasih nama di sini adalah masih jalan. Oke, kita kasih aja dia nama foldernya adalah kebanyakan saya ngekliknya deh. Sampai 4. Oke, kita kasih aja namanya dia hipotesis ya, foldernya hipotesis ya, uji hipotesis ya. Oke, nama foldernya ya save di folder ketiga, nggak apa deh, hipotesis nama filenya ya. Nah, sekarang kalau sudah berhasil kita save, data view, variable view-nya sudah kita definisikan, maka di sini boleh kita ya, kita buka data view-nya. Nah, sudah muncul di sini ya, Dek ya. Produktivitas lama. Oke, berarti di sini nilainya berapa? Ya, lahan 1 gitu ya. Berapa nilainya, Dek? 5 ton, berarti 5. Lalu di sini, oke, 5, boleh 7 di sini. Lalu 6,5 ya. Kemudian di sini 5, 7, 6,5, lalu 7,5, lalu 7, lalu 6. Ya. Nah, sudah di sini. Nah, lalu kalau sini tanya di sini apa langkah-langkah tadi ya di slide-nya Ibu, klik analyze. Ya. Kemudian pilih compare means ya, karena kita memang rata-rata, pilih yang one sample t-test. Sudah? Nah, sekarang yang mau kita pindahkan adalah berapa nilainya, Dek, tadi, Dek? Yang mau kita uji, berapa rata-ratanya adalah 8 ya. Oke, ketik test value-nya mau diuji berapa di sini, 8. Dia minta dari soal ya.
8. Oke, kemudian setelah itu apalagi? Ya. Kemudian pilih di sini katanya, masukkan produksi lama ke variabel, sudah ya, dan test value isi dengan rata-rata sampel, benar 8. Klik option, ya, oke, di sini klik option. Kemudian isi taraf kepercayaan 95%. Dari mana, Bu? Tadi kan dia mintanya taraf signifikan 5%. Total 100%, berarti 100 kurang 5, kita pasang di sini 95%. Hati-hati ya, bukan 5%, Dek, tapi 95%. Nah, kalau sudah, kita klik continue. Lalu kita klik OK. Nah, ini adalah hasilnya. Hasilnya, sekarang kita cek dengan hasil yang di slide Ibu ya. Kita cek yang kolom pertama. Kolom pertama ini ya, judulnya benar ya, one sample statistik. Karena one sample t-test. Ini tadi kita kasih label produktivitas padi dari lahan lama ya. Oke, banyak data, N-nya 6. Tadi ada 6 jenis lahan lama. Lalu rata-ratanya adalah 6,5 D. Ya, dijumlahkan semua tadi ya. Rata-rata lahan 1 sampai rata-rata lahan ke-6 dibagi 6. Dapatnya segini. Lalu standar deviasinya ini kalau sudah tahu perhitungannya kan Dek. Nah, ini dapatnya 0,89443. Dan ini adalah standar error min-nya, ya, 0,36515. Ini bacanya nih 0 ya, tidak ditulis sama SPS-nya, tapi baca 0, sudah. Nah, kalau sudah, kita cek sekarang yang tabel kedua. Tabel kedua sama judulnya ya, one sample. Nah, ini tadi kan statistiknya, sekarang one sample testnya. Nah, ini hasil uji sampel tunggalnya. Sama ini. Ya, tadi labelnya, nilai T, ya, nilai t-testnya ini adalah DF-nya. Nah, ini nggak usah Ibu tekankan lah, kita cuma fokus di yang mau kita analisis ya. Jadi kita lihat di sini adalah nilai sig to tail-nya. Nilai sig-nya ya kita cek di sini ya. Nilai sig-nya ternyata di sini adalah 0,009. Cocokkan sama di slide Ibu. Sama ya? Oke. Nah, sekarang kita buka lagi slide-nya. Nah, kita lihat lagi tadi hasilnya. Nah, ini kita cek di sini. Nah, di sini yang perlu Ibu tekankan di sini ya, yang perlu kalian ingat. Saya tekankan di sini dan kalian perlu ingat. Ada suatu rumusan di sini, kapan H0 itu diterima dan kapan H0 ditolak. H0 diterima berarti kan H1 ditolak. H0 ditolak berarti H1 diterima. Kebalikan aja sih, Dek. Itu cuma istilah aja ya. Kok ada istilah ini, Bu? Ya tadi seperti bilang, kita kan pengen uji apakah hipotesis kita itu bisa diterima atau ditolak. Nah, sekarang ada kriterianya, ini rumusan baku, hati-hati ya. H0 diterima bila sig-nya itu lebih besar dari 0,05. Ini jelas H0 diterima berarti H1 ditolak. Nah, H0 ditolak apabila nilai sig-nya kurang dari 0,05 atau H1 diterima. Nah, sekarang apa kesimpulan dari contoh kasus kita tadi? Yang perlu kalian ingat adalah bahwa di sini yang kita lihat nilainya adalah sig to tail-nya, sig-nya ya. Ternyata dari hasilan SPSS dapatnya adalah 0,009. Nah, ini kita bandingkan, Dek. Berdasarkan rumus ini tadi ya, ternyata nilai sig-nya ini adalah kurang dari 0,05. Nah, ini juga hati-hati ya, biasanya nih agak-agak bingung nih ya, membedakan angka mana kecil, mana lebih besar. Yang jelas kalau desimal itu makin banyak nolnya, berarti dia makin kecil. Makin dikit angka desimal di belakang ini, maka dia makin besar. Yang jelas di sini ada lebih kecil ya, ini pangkat min 3 ya Dik ya, ini pangkat min 2, berarti ini lebih kecil, ini lebih besar. Ya, tapi pegang Ibu sih, Ibu bilang tadi ya, ini makin banyak angka desimalnya, berarti makin kecil nilainya. Ini kan 3, ini 2. Jadi lebih besar karena desimal. Nah, karena dia ini kurang dari 0,05 nilai sig-nya, maka kesimpulannya dari yang rumusan ini mana? Berarti H0-nya ditolak.
Ya, artinya apa? H1 diterima. Apa tadi bunyi H1-nya? Bahwa produktivitas tanaman padi dari varietas baru itu tidak sama dengan produktivitas tanaman padi dari varietas lama. Wah, berarti ini sesuai dengan keinginan peneliti ya, Dek, ya, di awal tadi, bahwa memang dia berharap bahwa jenis baru ini berbeda sama yang lama. Karena ingin melakukan pembaharuan ya untuk meningkatkan produktivitas hasil panennya. Sudah? Nah, ini tadi hati-hati ya. Ini dari mana nilainya? Ini adalah dari nilai sigtutelnya. Kita buka lagi tadi SPSS-nya. Nah, ini deh. Oke, sudah ya? Gampang sekali nak ya, memang mudah sekali di sini. Nah, hati-hati ya, mungkin untuk sekedar saya tekankan sekali lagi ini masalah penginputan data. Kalau desimal di SPSS itu pakai koma, Dek. Jangan pakai titik ya, pakai koma. Jadi misalnya contoh data tadi adalah 6. Nah, ini juga biasanya hal sepele bisa memberikan error programnya ya, eksekusinya nih. Dibikin 5.00 ya salah, 5,00 pakai koma semuanya. Karena nilainya adalah desimal. Bagaimana adik-adik? Ya, semoga membantu ya untuk penjelasan pertama ini mengenai tadi materi kita adalah uji sampel tunggal. Setelah ini nanti kita akan coba ya masuk metode parametrik uji independen untuk yang sampelnya adalah 2. Tadi kan cuma 1 ya, sekarang kita coba yang sampelnya 2. Ya, nanti dibagi lagi ada yang berhubungan, ada yang tidak berhubungan atau berdiri sendiri. Bagaimana adik-adik? Ya, semoga apa yang, nah ini ya, lanjutan berikutnya. Nah, ini akan kita bahas next session, ya, pelan-pelan dulu. Semoga tadi yang apa Ibu berikan mengenai yang sampel t-test, ya, sampel tunggal, itu kalian paham. Dicoba deh, ya, dicoba langsung, dibuka video saya, lalu dicoba yang lahan tadi ya. Nah, dipahami bagaimana maksudnya, ya, semoga membantu. Terima kasih.